Kami dari kelompok 3 akan membahas LKM 4 yang dengan tema perilaku konstitusional warga negara. Sebelumnya, kami akan mengenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Yang pertama, saya sendiri Muhammad Fikri Akal dengan NIM 232410103050. Selanjutnya ada saya, Livia Rizky Rahmadani dengan NIM 241710101064. Saya Rati Amara Salsabila Madani dengan NIM 241710101016. saya Leta Sandra Elisha dengan NIM 241710101022. Saya Mafiro Dwi Budi dengan NIM 241710101076. Perkenalkan, nama saya Indah Wahidul Lestari dengan NIM akhir 1088. Pada LKM ini ada dua pembahasan yang akan dibahas. Yang pertama tugas teori dan yang selanjutnya tugas kasus. Untuk tugas teorinya, Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tugas teori yang nomor 1 dengan soal jelaskan makna konstitusi, konstitusionalisme, dan konstitusionalitas. Konstitusi adalah suatu dokumen yang berisi aturan-aturan untuk menjalankan suatu organisasi. Organisasi yang dimaksud beragam bentuk dan kompleksitas strukturnya, mulai dari organisasi mahasiswa, perkumpulan masyarakat, serikat buruh, organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, organisasi bisnis, perkumpulan sosial, sampai ke organisasi tingkat dunia ASEAN, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan sebagainya. Hal tersebut membutuhkan dokumen dasar yang disebut konstitusi. Demikian pula, negara sebagai organisasi memiliki aturan yang disebut sebagai konstitusi. Bahkan, negara yang tidak memiliki satu naskah konstitusi seperti Inggris tetap memiliki aturan-aturan yang tumbuh menjadi konstitusi dalam pengalaman praktik ketatanegaraan, dan para ahli tetap menyebut adanya konstitusi dalam konteks hukum tata negara Inggris. Konstitusionalisme sendiri adalah paham atau gagasan tentang konstitusi. Menurut Carl J. Friedrich dalam Miriam Budiarjo, tahun 2008 menyatakan konstitusionalisme mengandung gagasan bahwa pemerintah yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat dikenakan beberapa pembatas yang diharapkan akan menjamin bahwasannya kekuasaan yang diselenggarakan tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah. Konstitusionalisme adalah suatu konsep atau gagasan yang berpendapat bahwa kekuasaan pemerintah perlu dibatasi agar penyelenggaraan negara tidak sewenang-wenang atau otoriter. Yang terakhir yaitu konstitusionalitas. Dalam Black Law Dictionary diartikan sebagai konsisten dengan konstitusi, disahkan oleh konstitusi, tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusi atau hukum dasar negara, tergantung pada sebuah konstitusi atau dijamin diatur oleh konstitusi. Suatu norma hukum undang-undang dikatakan konstitusional ketika normanya berkesesuaian dengan norma undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan dinyatakan tidak konstitusional ketika normanya bertentangan dengan UUD NRI 1945. Konstitusionalitas ini berkaitan dengan kedudukan UUD NRI 1945 sebagai hukum dasar dan hukum tertinggi negara. Sebagai hukum dasar dan hukum tertinggi negara, maka norma hukum di bawahnya, yakni undang-undang, isi muatannya bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI. Agar peraturan-peraturan yang tingkatannya berada di bawah UUD dapat berlaku dan diberlakukan. Peraturan-peraturan itu tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Oke, selanjutnya soal kedua itu jelaskan pentingnya konstitusi, konstitusionalisme sama konstitusionalitas. Nah, jadi pentingnya konstitusionalisme sama konstitusionalitas. Nah, jadi konstitusionalisme dan konstitusionalitas itu merupakan tiga pilar fundamental dalam membangun dan menjaga tata kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, jadi ketiganya ini tidak bisa dipisahkan dalam melengkapi atau menciptakan sistem ketatanegaraan yang ada di Indonesia. Nah, lanjut,
Jadi yang pertama itu pentingnya konstitusi. Nah, jadi konstitusi itu adalah hukum dasar yang mengatur bentuk, struktur tugas dan wewenang lembaga negara serta hak dan kewajiban warga negara. Nah, jadi biasanya itu konstitusi itu berbentuk tertulis, tapi ada juga yang tidak tertulis. Nah, contoh mudahnya itu kalau yang tertulis itu Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kemudian konstitusi itu penting karena yang pertama itu sebagai perwujudan kesepakatan kolektif bangsa, kemudian menjadi hukum tertinggi, menjamin hak asasi dan keadilan sosial dan menentukan tujuan negara. Nah, untuk yang pertama itu kan sebagai perwujudan kesepakatan kolektif bangsa. Nah, jadi konstitusi itu lahir dari konsensus atau perjanjian luhur. Nah, biasanya itu lahir karena mungkin kebiasaan atau adat istiadat yang ada di sana. Kemudian seiring berlangsungnya waktu itu mungkin akan ditulis seperti itu. Nah, jadi konstitusi ini itu mengikat rakyatnya, jadi mengikat secara moral dan hukum. Jadi tidak semena-mena gitu. Nah, kemudian yang kedua itu menjadi hukum tertinggi. Nah, jadi semua peraturan perundang-undangan di Indonesia itu bersumber dari Pancasila. Nah, gitu. Jadi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, nah, Undang-Undang 1945 ini menempati urutan tertinggi dalam hierarki peraturan hukum di Indonesia. Nah, lanjut yang ketiga itu menjamin hak asasi dan keadilan sosial. Nah, jadi konstitusi itu menjadi pelindung gitu ya, menjadi benteng utama perlindungan hak asasi manusia. Nah, hak asasi manusia ini tertulis di pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 itu yang isinya itu kebebasan beragama, berpendapat, pendidikan, dan juga mendapatkan pekerjaan. Nah, kemudian yang terakhir itu pentingnya konstitusi itu adalah menentukan tujuan negara. Jadi kalau kita lihat di Undang-Undang Dasar 1945 itu ada kalimat yang berbunyi melindungi segenap bangsa Indonesia. Kemudian memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan lain-lainnya. Jadi dengan adanya konstitusi ini, negara itu ada tujuannya atau ada cita-citanya gitu. Next, Big, ke bawah. Nah, yang selanjutnya itu pentingnya konstitusionalisme. Jadi konstitusionalisme itu adalah paham bahwa kekuasaan negara itu harus dibatasi atau harus dikontrol gitu. Nah, jadi Karl J. Friedrich itu mengatakan bahwa konstitusionalisme itu menekankan bahwa pemerintah harus dibatasi oleh konstitusi dan dijalankan sesuai dengan prinsip demokrasi. Nah, jadi pentingnya konstitusionalisme itu yang pertama itu mencegah otoritarianisme. Jadi itu dengan adanya konstitusionalisme itu kita itu bisa mencegah otoritarianisme gitu. Nah, misalkan itu kalau di Indonesia itu dibagi menjadi tiga. Kalau trias politika gitu namanya. Itu ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, contohnya itu misalkan presiden itu tidak bisa membubarkan DPR gitu. Nah, kemudian menjamin pemerintahan berdasarkan hukum atau rule of law gitu. Nah, jadi pemerintah itu harus menjalankan fungsinya sesuai dengan aturan hukum. Jadi sesuai dengan role-nya masing-masing. Nah, kemudian melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Jadi konstitusionalisme itu memberikan jaminan terhadap hak-hak sipil dan politik warga negara. Jadi termasuk itu kebebasan berpendapat, berserikat, dan memperoleh keadilan. Nah, kemudian itu mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Nah, jadi dengan adanya konstitusionalisme ini, pemerintah itu tunduk dengan prinsip konstitusionalisme ini. Jadi harus terbuka dan transparan dan dapat diawasi oleh publik. Jadi tidak bisa diam-diam gitu. Next, Cik. Nah, kemudian pentingnya konstitusionalitas. Nah, jadi
konstitusionalitas ini mengacu pada prinsip bahwa semua produk hukum itu harus sesuai dengan konstitusi. Nah, jadi konstitusionalitas ini penting karena menjamin keselarasan hukum nasional. Jadi dengan adanya pengujian konstitusionalitas ini, norma-norma hukum itu misalkan tidak sesuai ya, itu bisa dibatalkan. Jadi misalkan tidak sesuai, jadi eh, kalau di Indonesia itu MK bisa membatalkan gitu. Kemudian yang kedua itu memberikan kepastian hukum. Jadi pengujian konstitusionalitas ini membantu memastikan bahwa warga negara itu memiliki landasan hukum yang jelas. Dan yang terakhir itu menunjukkan peran aktif warga negara dalam demokrasi. Jadi masyarakat maupun individu itu bisa mengajukan judicial review kalau merasa hak-haknya itu dirugikan. Tuh. Next akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang ketiga yaitu jelaskan sumber tentang budaya sadar berkonstitusi warga negara. Yang pertama yaitu pendidikan formal dan kurikulum sekolah. Salah satu sumber utama budaya sadar berkonstitusi adalah proses pendidikan formal. Dengan mata pelajaran PKKN dan kewarganegaraan, mata pelajaran PKN di sekolah menengah dan perguruan tinggi memainkan peran kunci dalam membentuk kesadaran konstitusional sejak dini. Terus yang kedua yaitu kurikulum berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Kurikulum tersebut disusun untuk menanamkan nilai-nilai konstitusi seperti kebebasan, demokrasi, dan perlindungan HAM. Sehingga siswa tidak hanya memahami isi Undang-Undang NRI 1945 secara tekstual, tetapi juga menginternalisasi maknanya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, sosialisasi dan media publik. Proses sosialisasi melalui media massa dan kegiatan publik juga merupakan sumber penting yang membangun budaya sadar berkonstitusi. Dengan kampanye dan seminar, pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat sering mengadakan seminar lokaria dan kampanye mengenai pentingnya konstitusi. Kegiatan seperti ini bertujuan meningkatkan literasi hukum di kalangan masyarakat dan memastikan bahwa setiap warga memahami peran konstitusi sebagai payung hukum tertinggi. Kemudian yang kedua yaitu media massa dan digital. Artikel, program televisi, dan konten daring yang mengulas sejarah, nilai, dan norma konstitusional berperan sebagai sumber informasi yang mendidik masyarakat mengenai hak asasi sistem pemerintahan dan pentingnya akuntabilitas pejabat. Yang ketiga, peran lembaga pendidikan tinggi dan akademisi. Perguruan tinggi dan para akademisi turut memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan kesadaran berkonstitusi melalui penelitian, publikasi ilmiah, dan diskusi kritis. Penelitian dan publikasi ilmiah. Banyak penelitian di bidang hukum tata negara dan pendidikan kewarganegaraan menguraikan pentingnya konstitusi dalam kehidupan bernegara. Hasil-hasil penelitian ini kemudian dipublikasikan dalam jurnal-jurnal akademik dan menjadi referensi bagi pembuat kebijakan. Pembangunan kurikulum berbasis nilai konstitusional. Beberapa program studi di perguruan tinggi mengintegrasikan mata kuliah tentang konstitusi dan konstitusionalisme serta mengajarkan bagaimana nilai-nilai tersebut harus diinternalisasi oleh warga negara. Selanjutnya yaitu nomor 4, jelaskan perlunya dan pentingnya perilaku konstitusional warga negara. Yang pertama yaitu mendorong terwujudnya negara hukum dan demokrasi. Ketika setiap warga dan pejabat negara menjalankan perilaku yang konstitusional, mekanisme checks and balance pun bekerja lebih efektif. Partisipasi aktif dalam pemilu, pengawasan terhadap kebijakan, dan mekanisme judicial review menunjukkan bahwa negara berjalan dengan transparan dan akuntabel. Hal ini membantu menciptakan sistem demokrasi sejati di mana hak-hak konstitusional dihormati dan ditegakkan. Yang kedua yaitu memperkuat identitas nasional dan persatuan bangsa. Perilaku konstitusional menanamkan nilai-nilai kebangsaan seperti Bhinneka Tunggal Ika. Dengan menghormati perbedaan dan menjunjung tinggi kesepakatan bersama, seperti yang dituangkan dalam konstitusi, masyarakat dapat hidup berdampingan dengan harmonis meskipun berasal dari latar belakang yang beragam.
Kesadaran konstitusional juga memperkuat kepercayaan rakyat terhadap negara dan lembaga-lembaganya. Yang ketiga, pencegahan terjadi disintegrasi sosial. Dengan menginternalisasi nilai konstitusional, warga negara lebih sadar untuk tidak terjerumus pada perilaku inkonstitusional yang dapat mengganggu kesatuan bangsa. Perilaku yang konsisten dengan konstitusi membantu menjaga stabilitas sosial dan mencegah konflik yang dapat terjadi karena penyimpangan nilai atau pelanggaran hak asasi. Dan selanjutnya kami akan membahas tugas kasus yang nantinya ada 4 poin yang akan dijelaskan. Yang pertama judul berita dan sumbernya, isi pokok berita, faktor penyebab perilaku inkonstitusional, dan yang terakhir alternatif penyelesaian. Untuk judul berita dan sumber yang kami gunakan berjudul begini kronologi kasus Setia Novanto, di mana awal mula kasus korupsi EKTP yang sempat dibongkar DPR hingga seret Setia Novanto. Sumbernya dari web Tempo. Isi dari pokok berita ini mengungkapkan bahwa Setia Novanto, salah satu tokoh politik yang pernah memegang posisi tinggi, terjerat kasus korupsi dalam proyek EKTP. Dalam proyek ini bernilai triliunan rupiah. Setia Novanto diduga terlibat dalam praktik penyalahgunaan anggaran melalui penyelewengan dana, penggelembungan harga, serta kolusi antara pejabat dan kontraktor. Tindakan ini dinilai sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Berita menyebutkan bahwa investigasi oleh KPK atau Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah menemukan bukti yang mengaitkan sejumlah pejabat dengan praktik korupsi tersebut yang pada akhirnya mengguncang kepercayaan publik terhadap institusi negara. Berikutnya yaitu ada faktor penyebab perilaku inkonstitusional. Yang pertama yaitu budaya politik korupsi. Praktik korupsi telah mengakar dalam beberapa lini pemerintahan di Indonesia, di mana kolusi antara penjabat dan pihak swasta sering terjadi. Yang kedua yaitu kelemahan pengawasan internal. Sistem pengawasan yang tidak efektif memungkinkan penyimpangan dalam pengelolaan dana proyek besar seperti proyek EKTP. Yang ketiga, yaitu prioritas kepentingan pribadi di atas kepentingan umum. Nah, tindakan penyalahgunaan dana dan penggelembungan harga menunjukkan adanya kecenderungan untuk mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompok, bukan kepentingan negara. Yang keempat, yaitu keterbatasan keterbukaan informasi. Kurangnya transparansi dalam penyaluran anggaran proyek besar meningkatkan risiko terjadinya praktik penyimpangan yang melanggar prinsip konstitusional. Yang terakhir yaitu undang-undang yang dilanggarnya. Kasus EKTP yang melibatkan Setia Novanto dinilai melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-undang ini menetapkan kerangka hukum untuk mencegah, mendeteksi, dan menghukum tindak korupsi, termasuk penyalahgunaan wewenang dan penggelapan dana negara. Praktik-praktik yang terungkap dalam kasus EKTP jelas bertentangan dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan integritas yang dijamin oleh konstitusi. Oke, yang selanjutnya nomor 4 yaitu alternatif penyelesaiannya. Yang A yaitu penguatan sistem pengawasan, memperbaiki mekanisme pengawasan internal di instansi pemerintah, termasuk penerapan sistem audit yang lebih transparan dan berbasis teknologi, agar setiap aliran dana negara dapat dilacak secara akurat. Yang B, peningkatan keterbukaan informasi. Maksudnya di sini yaitu mewajibkan publikasi secara rutin dan terbuka mengenai penggunaan anggaran dalam proyek-proyek strategis, sehingga masyarakat dapat memberikan pengawasan secara langsung. Yang C, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum. Yang dimaksud dari situ yaitu memperkuat kelembagaan seperti KPK dengan sumber daya yang memadai serta dukungan hukum yang jelas, agar investigasi dan penindakan terhadap pelaku korupsi dapat berlangsung secara cepat dan efektif. Yang D, reformasi birokrasi, yaitu menata ulang sistem birokrasi agar lebih profesional dan bebas dari pengaruh politik yang dapat memicu praktik korupsi. Hal ini
mencakup peningkatan disiplin, integritas, dan mekanisme sanksi yang tegas terhadap pelanggaran. Yang E, edukasi anti korupsi. Menanamkan budaya anti korupsi melalui pendidikan di berbagai jenjang, sehingga generasi mendatang lebih memahami pentingnya integritas dan tata kelola pemerintahan yang bersih. Demikian pembahasan LKM 4 dengan pokok bahasan perilaku konstitusional warga negara oleh kelompok 3. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf.